Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delni Umi Fadilah dengan stambu Q1A118041 dari kelas ITP 2018A. Saya dari Universitas Haloleo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di dalam video ini dibuat untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Fermentasi Pangan, di mana temanya adalah pengaruh fermentasi pangan terhadap zat gizi sensorik mikroorganisme pembusuk atau patogen penyebab penyakit. Dan di sini saya mengambil produk fermentasi pada donat. Sebelum masuk lebih dalam mengenai donat, saya terlebih dahulu akan memaparkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan pada proses pembuatan donat, di mana ada tepung terigu, gula pasir, ragi, baking powder, garam, kuning telur, mentega, serta susu cair. Di dalam penjelasan saya kali ini, saya akan membahas mengenai zat gizi, sensorik, mikroba pembusuk, serta mikroba patogen pada donat. Langsung saja, zat gizi pada donat. Di slide terdapat tabel 1, di mana nilai gizi donat setiap 40 gram. Mengandung energi sebanyak 158,46 kilokalori, protein 5 gram, lemak 9,92 gram, karbohidrat 12,34 gram. Selanjutnya itu ada sensorik pada donat, di mana tekstur donat atau tingkat keempukannya sangat ditentukan oleh banyaknya tepung terigu yang ditambahkan, karena tepung terigu mengandung gluten yang sangat mempengaruhi tingkat keempukan suatu makanan. Selanjutnya itu ada rasa. Donat mempunyai rasa yang manis, selain karena penambahan gula yang ditambahkan dengan jumlah yang sama. Oleh karena itu, orang-orang cenderung menyukai donat karena rasanya sangat manis. Selanjutnya ada warna. Warna makanan memegang peranan utama dalam penampilan makanan karena merupakan rangsangan pertama pada indera penglihatan seseorang sebelum mengonsumsi donat. Selanjutnya ada aroma. Aroma yang khas dan menarik dapat membuat makanan lebih disukai. Terjadinya reaksi Maillard selama penggorengan menghasilkan aroma produk yang khas dan disukai. Selain itu, adanya kandungan fat yang terdegradasi saat pemanggangan adonan donat sehingga terjadi perubahan yang ekstensif dengan eliminasi molekul air dan fragmentasi molekul gula, di mana terjadi pemutusan ikatan karbon yang menghasilkan senyawa karbonil dan volatil, sehingga menimbulkan aroma yang khas dari donat. Selanjutnya ada mikroba pembusuk. Mikroba pembusuk pada donat pada umumnya adalah kapang, sehingga kemungkinan hidup bakteri pembusuk sangatlah besar. Dikarenakan pada produk donat tidak terlalu mengandung air yang tinggi atau kering, sementara kapang membutuhkan air yang lebih sedikit. Jadi, kemungkinan tumbuhnya bakteri pembusuk pada donat sangatlah besar. Selanjutnya ada mikroba patogen. Kemungkinan bakteri patogen dalam roti sangat memungkinkan karena donat merupakan salah satu produk makanan yang memanfaatkan mikroorganisme berupa yeast atau ragi dan Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini sering dimanfaatkan banyak orang untuk membuat atau mengembangkan adonan donat maupun roti. Sebelum ke tahap selanjutnya atau penjelasan selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman atau penonton untuk mengetahui proses pembuatan donat, di mana ragi ditambahkan oleh air hangat. Setelah itu, campurkan tepung terigu, ragi, gula pasir, garam, telur, margarin, serta air. Setelah itu, mengaduknya semua bahan rata dan kalis atau uleni adonan. Tutup dengan serbet bersih, diamkan selama 1 jam ya. Selanjutnya dicetak atau sesuai keinginan bentuknya, apakah bulat atau seperti apa, pokoknya sesuai keinginan ya. Selanjutnya itu atau yang terakhir itu proses metabolisme pada
donat. Sukrosa dalam makanan akan diubah menjadi glukosa pada tahap akhir mixing. Reaksi yang terjadi adalah dapat dilihat di slide. Untuk lebih jelasnya saya akan mencoba menjelaskan seperti apa yang terlihat di slide. Metabolisme Saccharomyces cerevisiae, sukrosa dalam adonan roti, akan diubah menjadi glukosa pada tahap akhir mixing reaksi. Yang terjadi adalah sukrosa ditambahkan gula pasir menghasilkan C12H22O11, ditambahkan H2O invertase 2C6H12O6 glukosa asam pirufat TCA, energi etanol, ditambahkan CO2 glikolisis. Mikroba dimakan oleh mikroba aerob dan anaerob. Ditutup menggunakan serbet. Lalu akan terjadi anaerob fakultatif. Gas yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae membentuk struktur seperti busa sehingga aliran panas ke dalam adonan dapat berlangsung cepat pada saat baking. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.